Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Mirsam Lubis, Bapak Haji Mirsam Baginda Lubis, Fakhri Lubis bin Haji Baginda Lubis. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Rizki, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 155 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Al-Baqarah 155 ini Bapak Ibu, Allah mengatakan, Allah memastikan bahwa setiap kita akan menghadapi cobaan ujian hidup. Ya, setiap kita akan menghadapi cobaan dan ujian hidup. Artinya ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, tapi memang Allah mengatakan di situ ada kalimat bisyai'in. Ya, bisyai'in itu kalau diartikan secara terles adalah sedikit. Ya, ujian hidup itu sedikit. Minal khauf, sedikit rasa takut. Wajub, sedikit lapar. Wanaksim minal amwal, sedikit harta. Ya, kemudian wal anfus, ya, ujian hidup kejiwaan termasuk kematian. Ya, wa thamarat, buah-buahan. Nah, kenapa Allah katakan sedikit? Nah, ini sebetulnya adalah untuk menghibur kita. Karena sebetulnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada cobaan ujian hidup kita. Ya, jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah, yang kita ingat bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cobaan ujian. Kadang-kadang memang di saat kita diuji oleh Allah, kita merasa bahwa ujian hidup itu berat. Ya, ujian hidup itu berat. Nah, tapi dijawab lagi oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Jadi ujian yang diberikan Allah kepada kita itu memang kita mampu. Apalagi yang berkaitan atau bersifat kematian. Karena apa? Karena kematian itu adalah pasti dihadapi setiap orang. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa hidup ini penuh kesulitan. Ya, hidup ini penuh kesulitan. Nah, dijawab lagi oleh Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini Allah ingin menghibur kita agar
Jangan terjebak di dalam pemikiran hidup penuh kesulitan, hidup penuh beban hidup, ya, ujian hidup itu banyak. Nah, itu semuanya tergantung cara berpikir kita. Makanya kenapa kita harus pikiran kita dikendalikan oleh Al-Quran. Ya, pikiran kita ini harus dikendalikan oleh hadis. Nggak boleh liar, karena kalau ketika kita merasa ujian hidup berat, hidup penuh kesulitan, maka yang muncul adalah kesedihan, cemas, takut, was-was. Jadi dampak daripada cobaan ujian hidup itu takut, cemas, sedih, was-was. Nah, alhamdulillah, Bapak Ibu, ya, kita semua, Allah jadikan kita orang-orang beriman. Ya, Allah jadikan kita orang-orang beriman. Nah, karena Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, maka ketika kita menyikapi cobaan ujian hidup itu, ya, Allah mengajarkan kepada kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Nah, ini ciri khas orang yang sabar. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 155 itu, ciri khas orang yang sabar itu dia meyakini, dia menyadari, dia paham, dia menghayati kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Nah, lantas bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Nah, Allah menjawabnya di Al-Baqarah 153. Karena di Al-Baqarah 155 Allah menjelaskan tentang kepastian ujian hidup, bahwa manusia itu diuji oleh Allah. Al-Baqarah 153 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi Bapak Ibu, cara cerdas menyikapi ujian hidup itu sebetulnya dengan cara dua. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi sabar ini luar biasa, Bu Nurul dan keluarga. Ya, karena sebetulnya ya saat ini Ibu sedang diuji dengan berpulangnya menghadap Allah pamer sambungis. Tapi saya yakin semua kita ini pernah mengalami hal yang sama. Apakah nenek kita, apakah orang tua kita, apakah adik-adik kita, bahkan yang luar biasa ada jemaah anak dipanggil oleh Allah. Semua kita pernah punya pengalaman. Nah, yang bisa menguatkan kita adalah Allah. Nah, bagaimana cara Allah menguatkan kita? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Sabar itu apa Bapak Ibu? Sabar itu menahan diri untuk tetap kuat menghadapi cobaan ujian hidup. Sabar itu yang kedua, sabar itu tetap setia ibadah seberat apapun cobaan ujian hidup kita. Dan yang ketiga, sabar itu tetap konsisten, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat walaupun berat cobaan ujian hidup kita. Nah, ini yang dijanjikan oleh Allah tadi, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mereka diuji. Nah, apa yang akan diberikan Allah kepada keluarga ini? Hadiah apa yang akan diberikan oleh Allah kepada keluarga besar ini? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Itu ayat selanjutnya. Ya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa pertama mendapatkan ampunan. Ya, yang kedua adalah senantiasa mendapatkan rahmat. Yang ketiga senantiasa mendapatkan hidayah. Jadi tiga tuh hadiah buat orang yang sabar ketika diuji oleh Allah. Pertama adalah ampunan, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah hidayah. Jadi sebetulnya ketika kita diuji oleh Allah tidak gratis. Allah ganti dengan balasan yang lebih baik. Ya, jadi kalau Bu Nurul beserta keluarga diuji oleh Allah, kemudian sabar, maka gantinya oleh Allah apa? Ampunan atas dosa-dosa kita. Ya, ampunan atas dosa-dosa kita.
Ya, yang kemudian Allah memberi rahmat. Kalau Allah beri rahmat itu artinya Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Nah, kalau Allah berikan hidayah itu apa? Allah tuntun hidup kita kepada hal yang benar dan baik menurut Allah. Nah, makanya yang nggak boleh itu apa? Ketika diuji yang nggak boleh itu apa, Bapak Ibu? Yang tidak boleh itu prasangka buruk kepada Allah. Ya, itu tidak boleh. Makanya di dalam Al-Baqarah 216 Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ya. Ujian hidup itu tidak kamu sukai, gitu. Tapi ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak ada kebaikan di dalamnya. Artinya ketika kita diuji oleh Allah, yang pertama kita kedepankan, yang pertama kita utamakan adalah prasangka baik kepada Allah. Untuk apa? Agar ketika kita sudah sabar menghadapi cobaan ujian hidup, Allah ajarkan kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Bapak Ibu, apa itu ikhlas? Hah? Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas, tapi dinamakan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita mau tahu arti ikhlas yang sesungguhnya, renungkan makna kandungan surat Al-Ikhlas. Jadi ketika kita memurnikan tauhid kita kepada Allah, ketika kita diuji, kita ikhlaskan ujian hidup itu karena Allah, kemudian tetap setia ibadah betul-betul mengharapkan rahmat Allah, kemudian bersandarnya hanya kepada Allah, berserah dirinya hanya kepada Allah, minta kekuatan hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Maka ikhlas itu artinya memurnikan tauhid kita kepada Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kita ikhlas, kita murnikan tauhid kita kepada Allah, maka subhanallah, Allah berikan ganjaran kebaikan dari keikhlasan kita. Karena ruhnya ibadah itu keikhlasan. Ya. Jadi ketika dicoba kita ikhlas betul-betul memurnikan tauhid kita kepada Allah, Allah berikan kita kekuatan. Kenapa demikian? Allah katakan di surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mengikhlaskan ibadahnya semata-mata untuk Allah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, itulah agama yang benar. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi cobaan ujian hidup? Yang ketiga, Allah ajarkan yang namanya tawakal. Ya, Allah ajarkan yang namanya tawakal. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, aku ikat unta ini, aku tawakal atau aku biarkan aku tawakal? Kata Rasulullah SAW, ikatlah dan tawakal. Tawakal itu seperti burung yang keluar dari sangkarnya pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali ke sangkarnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal. Jadi Bapak Ibu, ya Bu Nurul beserta keluarga, ketika kita diuji oleh Allah, kita tidak berada pada titik yang lemah. Ketika kita bersandar kepada yang maha kuasa. Ya, ketika kita bersandar kepada yang maha kuat, kepada yang maha hebat, yakinlah Allah berikan kekuatan kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di surat 65 ayat 2, ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang enggak pernah dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah pelindungnya. Jadi kalau kita berserah diri kepada Allah, maka sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik tempat berserah diri, dan kita yakin, maka Allah sebagai pelindung kita. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Innallaha balighu amri wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sampaikan harapan kita. Karena apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu beberapa, kalau kita kumpulin banyak. Ya, ada sabar, ya, ada ikhlas, ada tawakal, ya. Kemudian ada syukur. Jadi ternyata ada juga orang-orang ketika diuji bersyukur. Ada. Loh, ternyata untuk apa? Ternyata salah satu terapi kesedihan itu adalah rasa syukur. Salah satu terapi kecemasan, salah satu terapi rasa takut itu adalah rasa syukur. Kenapa? Ternyata Robert Emmons, salah seorang peneliti di Amerika, mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu lebih bahagia daripada orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu lebih tenang hidupnya daripada orang yang tidak bersyukur. Saya coba cari tahu apa yang dimaksud. Ya, karena nggak menjelaskan yang dimaksud. Tapi ternyata saya menemukannya di Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, coba kalau Bapak Ibu, Bu Nurul beserta keluarga mengingat nikmat-nikmat Allah, apa yang harus saya syukuri dari sekian banyak nikmat Allah? Kita ingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat apa lagi yang harus saya syukuri? Nikmat apa lagi yang harus saya syukuri? Ternyata kita tidak punya ruang dan waktu untuk mengeluh. Karena apa? Ruang dan waktu kita diisi dengan rasa syukur. Maka pantas di dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kau dustakan. Itu cara menyikapi cobaan ujian itu. Sudah selesai satu bab. Nah, bab kedua, Bapak Ibu, kematian itu adalah keniscayaan. Kita hidup di dunia ini sebentar. Ya, berapa lama hidup di dunia? Ya, kalau Rasulullah SAW mengatakan amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Jadi Pak Mirsam ini relatif masih muda sebenarnya. 56 tahun. Ya, 56 tahun, masih muda, masih gagah. Betul? Betul. Lahir tahun 66. 66 ya. Betul. Ya, lahir tahun 66, Bu. Iya. Ya kan? Nah, Rasulullah mengatakan umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi kalau usia Rasulullah wafat 63 tahun. Jadi kalau bapak-bapak ada yang sekarang umurnya 60 tahun, nah 33 tahun lagi lah. Ya. 61 tahun, 2 tahun lagi siap-siap. Ya. Tapi memang nggak banyak di atas 70 tahun. Artinya itu dahsyat. Nah, saya ingin katakan gini. Kalau Bapak Ibu baca, Ibu, kalau Bapak Ibu baca riwayat Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Tolong disimak. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ya. Begitu mereka bangun dari tidur mereka, salah satu di antara
Oh, hilang Tri, suaranya Tri. Takallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Nah, saya mau tanya sekarang. Kalau gitu apa yang dibawa mati? Hah? Ini kita belajar dari almarhum. Ya, bisnis almarhum banyak. Ya. Siapa yang baru wafat kemarin? Pak Arifin Panegoro. Iya. Wah, Raja Minyak. Sebelumnya Pak Harto, Bob Hasan, semua yang sudah wafat. Keluarga kita yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Apa yang dibawa? Jadi nanti ketika kita pulang menghadap Allah, saat kita diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir, yang nganterin kita 3. Yang pertama adalah keluarga kita, kata Rasul. Yang kedua adalah harta kita, kata Rasul. Yang ketiga adalah amal kita. Yang 2 kembali. Yang 2 itu apa? Keluarga dan harta. Saya punya mobil tuh. Mobil tuh saya kesini pakai mobil. Di rumah ada mobil, ada motor gitu ya. Waktu nanti saya pulang dan dimakamkan, semua ikut ngantar. Mobil keluar. Semua keluarga naik mobil. Ada berapa mobil? Ada 3, ada 4, ada 5. Ada jemaah saya punya mobil 8. 8-8-nya keluar mengantarkan dia ke makam. Keluarganya masuk di semua mobil itu. Tuh, hartanya ikut. Keluarganya ikut. Tapi begitu jasad sudah masuk ke liang lahat, kemudian papan sudah disusun, tanah sudah diisi ke liang lahat, yang 2 kembali. Nisan dipasang, hanya paling lama 15 sampai setengah jam keluarga duduk di situ setelah para ahli takziah pulang. Yang tersisa di makam. Setelah setengah jam sepi makam itu. Hanya tinggal yang kita lihat dari jauh, ada nisan, ada kembang-kembang. Nah, apa yang tersisa di situ? Hanya amal. Nah, jadi kalau kita ingat itu pertanyaannya nih, kenapa Rasulullah SAW mengatakan aksiru zikra hadhimil lazzat? Kata Rasulullah, banyak-banyak mengingat pemutus segala kenikmatan di dunia ini. Karena ternyata kaya itu tidak ada harganya kecuali kekayaan yang membawa kebaikan. Cerdas itu, pintar itu, hebat itu, punya kedudukan itu tidak ada nilainya kecuali kedudukan, kepintaran yang membawa kebaikan di jalan Allah. Karena apa? Itu yang menjadi amal kita. Harta saja tidak setia sama kita. Keluarga, anak yang kita besarkan nggak setia sama kita. Jadi yang ternyata setia sama kita adalah amal kita. Amal kita. Ya.
apa, hidup sebentar di dunia, dikasih ilmu jadi orang hebat, jadi orang pinter karena ilmu. Padahal ilmu milik siapa? Milik Allah. Jadi orang kaya, ini kan banyak orang kaya nih kita, punya mobil, punya rumah, kaya namanya. Tapi kaya itu milik siapa? Milik Allah. Coba. Harta yang dibawa apa? Kain kafan. Tiga helai itu hanya untuk menutup aurat, ya kan? Lahir telanjang terbungkus kulit ari, pulang telanjang terbungkus kain kafan. Ya, begitu ahli takziah meninggalkan jasad kita, datang dua malaikat. Siapa Tuhan? Allah. Man rabbuka? Itu udah dilalui itu sama almarhum. Saya kan hari wafatnya saya ada di sini, tapi saya kemudian ada pengajian, ya. Nah, waktu dimakamkan di tanah kusir, semua pulang 7 langkah, malaikat datang. Wahai hamba Allah, siapa Tuhan? Rajin ibadah, ya. Almarhum katanya alhamdulillah sering nolong sahabat-sahabatnya, ya. Penyayang, orangnya murah senyum. Ya kalau masalah kekurangan, semua orang juga punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Ya, semua orang punya kekurangan. Ya, yang mudah-mudahan amal almarhum ditimbang lebih besar dari kekurangannya. Man rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabi wa rasuluka, siapa nabi dan rasul? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dijawab nih sama almarhum, sama kita kelak. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran kitabku, Ka'bah kiblatku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Muslim saudaraku. Apa kata Allah? Tempatkan di tempat yang mulia sampai hari kebangkitan. Nah kemudian di mana ditempatkan, Bapak Ibu? Di mana ditempatkan? Ditempatkan yang bernama di alam barzah. Nah, pertanyaannya, di alam barzah itu ada kehidupan? Ada. Jadi jangan Bapak kira, ibu-ibu kira almarhum itu kemudian lenyap, hilang, tidak. Jasadnya ada di tanah kusir, tapi ruhnya ada di alam barzah. Perdebatan apa namanya? Alam barzah itu banyaklah penjelasannya. Ya, alam barzah itu banyak penjelasannya. Ya, ada yang mengatakan alam barzah itu orang-orang beriman di sisi kanan Nabi Adam tempatnya, orang-orang kafir musyrik di sisi kiri Nabi Adam. Dasarnya apa? Hadis ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Ada pendapat bahwa ruh-ruh orang beriman berada di sayap-sayap burung yang berterbangan di surga. Jadi banyak penjelasannya. Nah, tapi yang jelas alam barzah itu ada kehidupan. Dari mana dasarnya? Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ya, di surat Al-Mu'minun itu ayat 99 sampai 100, ya, kalau saya tidak salah, nanti dicek. Ketika orang musyrik, orang kafir minta dikembalikan ke dunia agar ingin beramal soleh lagi, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Apa kata Allah? Tidak mungkin. Karena kalian sudah berada di alam barzah. Jadi jangan minta kembali ke dunia, udah nggak mungkin karena kalian sudah berada di alam barzah. Nah itu artinya di sana ada kehidupan. Nah kalau begitu orang yang hidup masih bisa terhubung nggak dengan orang yang mati? Bisa banget. Jadi keluarga ini tuh masih bisa terhubung dengan almarhum karena yang wafat itu jasadnya bukan jiwanya. Nah, bagaimana terhubung? Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Nah, anak-anak dari almarhum Pak Mirsam, ya, banyak-banyak sedekah untuk Papa. Ya, banyak-banyak sedekah untuk Papa. Kalau ada rezeki, ada yang ditinggalkan oleh Papa, bangunkan masjid buat Papa kalian. Ya.
Belum bisa Ustadz, bangunkan musola buat papa kalian. Ya, itu jadi sedekah jariah. Ya, antar beras misalnya setiap Jumat ke panti-panti asuhan, sedekah jariah. Yang kedua Pak, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, beliau ini pernah ngobrol sama saya, banyak bisnisnya di bidang kuliner. Nah, pasti mungkin banyak yang diajarkan oleh beliau. Ya, karyawan yang diajarkan dapat ilmu gitu ya. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Apalagi kemudian ilmu agama. Ya, apalagi ilmu agama. Jadi ada ilmu yang bermanfaat. Nah, itu mengalir pahalanya buat Allah. Ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah. Nah, anak-anak yang soleh yang mendoakannya, orang-orang yang soleh yang mendoakannya. Ya. Anak soleh, orang soleh yang mendoakan. Nah, Bapak Ibu, sekarang buat kita, ya buat kita yang hidup ini kita nggak ditunjukkan sama Allah di depan kita tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa meninggal. Kira-kira kalau ditunjukkan sama Allah di depan matanya ada nih tanggalnya, kira-kira gimana? Ya. Nah, ya kan? Loh ya. Saya tahun lalu tuh ada jamaah. Ustaz, ikut tahlilan yuk di masjid. Anaknya COVID. Ya kan? Anaknya COVID, wafat. Nah, saya datang ke masjid. Ustaz di depan, kata dia. Oh, Ustaz, saya sini aja Pak. Saya di belakang, nggak ada yang mimpin. Nggak ada yang mimpin di depan. Nah, 3 hari kemudian masjid umumkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliaunya yang wafat. Coba bayangkan jarak bapak dengan anak itu 3 hari saja. Ya, saya kalau tahu dia akan wafat di 3 hari kemudian, mungkin saya akan akrab-akrab dengan dia. Nah, bayangkan kita nggak tahu kematian. Maka apa? Yang paling penting buat kita sekarang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa? Setiap yang hidup pasti akan mati, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kalau Pak Mirsa udah nggak usah ditangisi lagi, karena beliau insya Allah sudah selamat, sudah aman, wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ya, beliau wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Masalah kalau ada kekurangan, kita pun tidak sempurna. Allah yang menyempurnakan. Yang penting kita doakan. Nah, sekarang giliran kita. Ada satu masa nanti ruh berpisah dengan jasad kita. Dan kita tidak tahu ada yang meninggal seperti apa. Ada yang kecelakaan kah? Ada yang meninggal di tempat tidur kah? Ada yang meninggal serangan jantung kah? Ada. Aina matakunu yudrikumul mau. Di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Walaupun tumfi burujin musayyadah. Nah, tapi orang beriman gak boleh takut mati. Ingat mati ya, takut mati tidak. Kenapa? Kematian itu indah. Makanya doa, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di saat aku dalam keadaan sujud di hadapan. Wafatkan aku di saat aku sedang membaca ayat-ayat-Mu. Wafatkan aku di saat aku sedang berzikir. Wafatkan aku di saat aku sedang beribadah. Kalau bisa boleh minta tuh begitu. Diwafatkan dalam keadaan baik dan terhormat. Nah, itu yang dinamakan husnul khotimah. Saya pernah punya cerita. Menjelang seseorang wafat, dia ketakutan. Menjelang wafat ketakutan. Melihat sesuatu yang padahal berhadapan dengan tembok itu. Tapi dia lihat, dia ketakutan. Saya takut, kata dia. Tapi ada, menjelang wafat tenang setenang-tenangnya. Damai sedamai-damainya.
Ada. Nah, setiap kita menjelang wafat dibuka hijab kita, diperlihatkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Maka ada ulama mengatakan kalau orang sakit kemudian dia cerita tentang bahwa dia bertemu dengan orang yang meninggal, dia bilang orang meninggal pada datang ke dia, itu bukan datang, karena nggak mungkin orang yang wafat kembali ke dunia, tapi dia sudah mulai masuk ke alam sana. Dia sudah mulai melihat alam itu. Nah, kalau dia resah, dia takut, dia resah, ada sesuatu. Tapi kalau dia tenang, Allah tunjukkan kepada dia tempat yang akan dia tuju. Nah, begitu berpisah ruh sama jasad dia, malaikat mencabut rohnya. Malaikat pencabut roh ini diiringi oleh 2 malaikat yang membawa kain kafan dari surga yang wangi kasturi. Disimpanlah roh itu di kain kafan yang dibawa dari surga. Kemudian dibawalah roh itu menghadap Allah. Kemudian para penduduk langit mengatakan, Salamun qaulam min rabbir rahim. Selamat atas kamu. Selamat atas kamu, bahagialah kamu. Itu kondisi nanti. Ya, kondisi nanti ketika kita pulang, kalau kita dipulangkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya jangan pernah jadi orang sombong dengan apa yang kita miliki. Ilmu bukan punya kita. Ilmu punya siapa, Bapak-bapak? Hah? Ada profesor, guru besar, di akhir hayatnya diajarkan kalimat-kalimat perbendaharaan ke atas sekitarnya karena stroke. Ilmunya hilang, profesor, guru besar. Ada orang hebat, ada pejabat, di akhir hayatnya nggak kenal sama anak istrinya. Itu ilmu menandakan bukan punya kita. Jadi jangan sombong dengan ilmu kita. Ada dokter-dokter spesialis, ternyata bisa menolong orang tapi nggak bisa nolong sendiri. Ahli kanker meninggal gagal kanker, meninggal kanker. Ahli jantung meninggal gagal jantung. Ahli ginjal meninggal gagal ginjal. Tuh, ilmu bukan punya kita, ilmu punya Allah. Jabatan bukan punya kita, jabatan punya Allah. Titipan. Harta bukan punya kita. Harta milik Allah. Nggak ada yang kita miliki. Nah, maka manusia itu disebut dengan istilah al-fakir. Al-fakir itu apa? Bergantung sama Allah. Bergantung sama Allah. Nah, maka jangan, ini kalau kita kaya nih, kita semua kaya, nggak boleh sombong. Kalau kita sombong namanya jadi korun. Itu sejarah Nabi di sejarah di Al-Quran itu seseorang bernama Korun hidup di zaman Nabi Musa. Ketika ditanya, kenapa kau hebat kaya raya? Karena aku pintar. Nah, berarti sombong, ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya. Kalau sombong karena jabatan, sama karena kekuasaan, nanti akan jadi Fir'aun. Nah, Fir'aun itu akhirnya ngaku Tuhan karena dia punya kekuasaan. Ditenggelamkan oleh Allah di laut. Nah, jadi kalau ingat mati, Rasulullah bilang apa? Aksiru zikro hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan. Untuk apa? Mengendalikan diri biar nggak sombong karena pintar, nggak sombong karena harta, nggak sombong karena jabatan. Karena pada akhirnya kita dibungkus pakai kain kafan. Jadi kalau sombong-sombong nanti ke kuburan mandinya sendiri aja. Nah, kalau bisa mandi sendiri boleh sombong. Kalau bisa bungkus diri kita pakai kain kafan sendiri gitu, ya nggak butuh orang lain. Kalau orang sombong ini kan nggak butuh orang lain, ya udah pakai kain kafan sendiri. Nah, kalau bisa pakai kain kafan sendiri boleh sombong. Kalau bisa ke kuburan tuh jalan kaki sendiri, pesen Grab, nah boleh sombong. Nah, kalau kita masih butuh orang lain jangan sombong. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, ya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena Allah enggak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Alhamdulillah kita diajarkan
satu pelajaran berharga dari seorang sahabat, ya, karena almarhum ini juga sahabat saya, ya, diajarkan keramah tamahan, diajarkan senyuman, diajarkan ringan tangan, ya, diajarkan kebaikan. Sebagaimana almarhum insyaallah husnul khotimah, kita pun pada saatnya berharap husnul khotimah. Ya, pada keluarga di rumah ini, sekali lagi, ini waktunya terbatas. Kalau nggak terbatas, banyak yang mau disampaikan. Tapi karena terbatas, setidaknya tadi sabar, ikhlas, tawakal, syukur. Ya, sabar, ikhlas, tawakal, syukur. Insya Allah lain waktu kita diskusi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran pada keluarga di rumah ini kita semua. Mudah-mudahan almarhum insya Allah dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, istri, anak cucu, menantunya mudah-mudahan suatu saat nanti akan bertemu dengan almarhum di surganya. Terakhir banget, saya lupa sampaikan satu, terakhir banget. Nanti tolong dibuka surat 52 ayat 21, surat 40 ayat 8, surat 13 ayat 23. Dibuka masing-masing di rumah. Surat 52 ayat 21, surat At-Tur ayat 21, surat Ghafir ayat 8, dan surat Ar-Ra'd ayat 23. Itu isinya. Isinya janji Allah bahwa nanti orang beriman akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga, bersama pasangan hidupnya, bersama orang tuanya, bersama anak cucunya. Maka ada istilah masuk surga sekeluarga. Ya, masuk surga sekeluarga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Ya, dengan doa kita tutup Al-Fatihah.